Indonesia, negeri khatulistiwa dengan keindahan alamnya yang memukau, terbentang dari Sabang sampai Merauke, kaya akan tradisi dan budaya dari setiap suku bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kekayaan Indonesia ini harus kita jaga dengan segenap hati kita. Di tengah pertumbuhan media sosial yang semakin pesat, media sosial justru menjadi akar masalah dari persoalan-persoalan yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu mengenai persatuan bangsa. Mengapa? Karena melalui medsos, banyak kalangan yang menyalahgunakannya untuk menebar kebencian, hujatan, hasutan, informasi hoaks, serta paham radikal. Apa itu hoaks? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti hoaks adalah berita bohong. Hoaks merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Ciri-ciri hoaks menurut Kominfo: 1. Sumber informasi atau medianya tidak jelas identitasnya dan mengeksploitasi fanatisme SARA. Dampak dari hoaks yaitu akibat dari berita hoaks membuat masyarakat menjadi curiga dan bahkan membenci kelompok tertentu, menyusahkan atau bahkan menyakiti secara fisik orang yang tidak bersalah, memberikan informasi yang salah kepada pembuat kebijakan hingga akhirnya dapat memecah rasa persatuan dan kesatuan bangsa kita. Lalu, bagaimana cara kita menangkal hoaks? Periksa data dan fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak dapat mendapatkan gambaran yang seutuhnya. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Salah satu sikap yang baik dalam hal menangkal berita hoaks adalah dengan senantiasa mencek keaslian data dan kabar terupdate dari berita tersebut, sehingga dengan demikian kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa kabar yang tersebar tersebut benar atau tidak. Ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax. Misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax atau FAFHH, fanpage dan grup Indonesian Hoaxbuster, fanpage Indonesian Hoaxes, dan grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi, sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Tangkal hoaks dengan judul provokatif. Apa benar kalau sudah punya EKTP terbitan segera aktifasi KTP kecamatan dan provinsi Blanco? Coba aku lihat. Ini mah hoaks. Judul provokatif dan berlebihan bisa jadi itu berita hoaks. Situs berita yang punya kredibilitas tidak mungkin memberikan judul yang provokatif, karena isinya harus dipertanggungjawabkan. Bila menemukan judul sensasional yang provokatif menuding pihak-pihak tertentu, segera cari referensi berita serupa, baik media online resmi dan bandingkan isinya. Begitu juga bila menerima pesan hoaks via WhatsApp atau media sosial lainnya, cermati dulu nada dari pesan itu. Bila terlihat provokatif, cek ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Ingat, hati-hati dengan judul provokatif. 5. Cermati alamat situs. Untuk mengetahui alamat situs yang menyediakan berita fakta atau hoax dengan cara 1. Cek nama domain. Situs resmi pasti menggunakan domain perusahaan. Jika menggunakan domain umum seperti Blogspot, biasanya beritanya mengandung keraguan. Jika menggunakan domain ID, relatif lebih aman karena harus mendaftarkan diri dengan kartu identitas asli terlebih dahulu. 2. Periksa kontak situs atau informasi kontak.
Website resmi mencantumkan informasi kontak pengelola situs. 3. Cek daftar situs terverifikasi. Untuk mengetahui suatu situs resmi atau tidak, dapat dilihat di pse.kominfo.go.id.